Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Pada video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Donghua Dragon Prince Yuan. Di mana pada part sebelumnya Zhou Yuan memenangkan pertandingan. Lalu dia pergi ke prefektur Changlan guna mendapatkan hati dari Jenderal Wei agar mau berpihak kepada ayahnya. Di sana dia bertemu dengan Qi Hao, kakak dari Qi Yue, setelah Zhou Yuan berhasil menyembuhkan anak Jenderal Wei dari racun. Akhirnya Jenderal Wei memutuskan berpihak kepada ayahnya Yuan. Selain itu dia juga memberikan batu penelan genesis pada Yuan dan akan menemani Yuan pergi ke jurang hitam. Bagaimana cerita selanjutnya? Apakah kalian penasaran? Jika iya langsung ajalah gas, Zhou Yuan dan Yu Wei berlatih tanding. Nampak Zhou Yuan lebih unggul. Tiba saatnya berangkat menuju jurang hitam, Jenderal Wei membawa 3 orang kuat ranah Heaven Gate dan 10 ranah Qinou Rising. Ditambah 2 orang ranah Heaven Gate yang dibawa oleh Komandan Lu dan 10 ranah Qinou Rising. Dengan formasi ini harusnya sudah cukup untuk pergi ke jurang hitam, sementara di tempat lain, Qi Hao sedang bertemu dengan Raja Racun Hitam. Raja Racun Hitam menyayangkan Qi Hao yang datangnya lama sekali, ia pun menggunakan kekuatannya untuk menyiksa Qiling dan meminta Qi Hao segera mengutarakan tujuannya. Selama penguasa kota dapat membantu kediaman Qi mendapatkan genesis lonjakan api. Kelak jika kediaman Qi menggulingkan istana kekaisaran, akan menyerahkan kota Changlan ke kota Racun Hitam, untuk membuatnya yakin, Qi Hao mengatakan bahwa di balik kediaman Qi ada kekaisaran Wu. Raja Racun Hitam pun menerima tawaran tersebut, tapi prefektur Changlan tidak bisa membuatnya terkesan. Ia juga menginginkan 2 prefektur dan kota lainnya yang berada di tepi jurang hitam, selama Raja Racun Hitam bisa membantunya mendapatkan genesis lonjakan api. Qi Hao menyetujui permintaan Raja Racun Hitam, dengan begitu kesepakatan pun terjadi. Singkatnya rombongan Zhou Yuan telah tiba di kota tahanan iblis. Yakni kota yang paling dekat dengan reruntuhan sekte boneka perang. Penguasa kotanya berada di ranah Heaven Gate tahap akhir. Di jurang hitam dia cukup terkenal. Mereka akan menetap di kota tahanan iblis malam ini. Qingqing mendengar sudah banyak orang yang telah memasuki reruntuhan dan menggali beberapa barang. Dan barang tersebut dijual di pasar. Mereka pun memutuskan untuk melihat-lihat siapa tahu nemu barang berharga. Yao Yao melihat sebuah kartu hitam, meminta Zhou Yuan untuk membelinya. Harganya 2.000 kristal. Yuan hendak membayarnya, namun siapa sangka datang Qi Hao yang menawar barang tersebut lebih tinggi, hingga akhirnya barang tersebut dibeli seharga 15.000 kristal oleh Zhou Yuan. Lalu muncul Raja Racun Hitam yang membuat Jenderal Wei tak bisa menahan diri lalu melakukan serangan. Pertarungan tersebut dihentikan oleh Zhou Yuan, karena mereka datang ke sini bukan untuk bertarung dengannya. Masalah terbesar saat ini adalah Raja Racun Hitam, Jenderal Wei dan dia sama-sama di ranah Heaven Gate tingkat 2. Tapi energi iblis racun dari Raja Racun Hitam adalah genesis Qi tingkat 4 terbaik. Saat bertarung dengannya akan terkena racun tanpa sadar. Sangat mudah untuk menahannya, sulit juga mengalahkannya. Mengenai hal itu, Yao Yao memiliki rune racun pertahanan 10.000 kayu yang merupakan rune genesis tingkat 3 kelas atas. Dengan ini, harusnya Jenderal Wei tidak perlu lagi khawatir dengan racun iblis. Setidaknya bisa menekan Raja Racun Hitam, mereka akan berangkat ke reruntuhan besok. Malam ini, Zhou Yuan mencoba menerobos ranah Qinou Rising. Keesokan harinya mereka berangkat. Namun Raja Racun Hitam tidak terburu-buru untuk berangkat. Karena dia tahu reruntuhan sangatlah berbahaya. Datang lebih awal juga belum tentu mendapatkan keuntungan. Lebih baik santai dulu memanfaatkan orang-orang membukakan jalan bagi mereka. Diketahui, Qi Hao telah menyiapkan metode agar Zhou Yuan dan lainnya tidak bisa keluar dari wilayah jurang hitam. Metode apa tersebut belum diketahui. Akhirnya kelompok Zhou Yuan sudah tiba di reruntuhan. Zhou Yuan memutuskan pergi menuju ke lokasi buah Nas Chen Jade lebih dulu. Qi Hao yang tahu akan hal itu berniat mengikutinya. Di perjalanan banyak sekali kabut, ada sesuatu yang menyerang diam-diam. Itu adalah boneka binatang ranah Qinou Rising. Tak ingin tinggal diam, Zhou Yuan juga ikut bertarung melawan boneka tersebut. Setelah mengalahkan boneka binatang itu, muncul boneka binatang yang lebih besar. Dengan kerjasama Zhou Yuan, Yu Wei dan Qinqing,
Boneka bintang tersebut berhasil dijatuhkan. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan. Tak lupa Qi Hao membuntuti dari belakang. Sudah banyak orang yang berada di tempat buah Naschen Jade berada. Tapi tidak satupun dari mereka berani melangkah maju. Di tengah danau sepertinya ada batas rune Genesis yang rusak. Tak lama setelah Zhou Yuan tiba, Qi Hao juga tiba. Ada dua orang yang tak sabar hanya menonton, sayangnya mereka berdua tenggelam tak bernyawa. Menurut analisa Yao Yao, semakin kuat Genesis Qi-nya maka semakin mudah dia tenggelam. Sepertinya sekte boneka perang ini lebih bergantung pada rune Genesis dibandingkan dengan Genesis Qi. Dan metode ini, membuat lebih sulit bagi mereka yang memiliki Genesis Qi yang lebih kuat untuk menyeberangi danau. Yuan menyimpulkan mereka mungkin bisa menyeberangi danau ini dengan kekuatan jiwa. Ia pun mengambil resiko untuk mencoba berjalan di atas danau dengan kekuatan jiwa dan sepertinya berhasil. Qi Hao segera memerintah Zhao Qingpeng untuk turun ke danau. Orang ini adalah murid dari Master Ying, di sini Qi Hao juga memfitnah Zhou Yuan lah yang membunuh Master Ying untuk memanas-manasi Zhao Qingpeng. Setelah itu banyak orang mulai turun ke danau. Ketika semua orang mendekat, pohon Naschen Jade melakukan serangan. Yakni serangan jiwa. Satu persatu orang tumbang akibat tak mampu menahan serangan ini. Hanya tersisa beberapa orang saja, mereka kembali maju perlahan. Namun rupanya masih belum selesai, pohon tersebut kembali melakukan serang jiwa. Diketahui serangan ini terbentuk dari kekuatan jiwa ilahi, jika tidak bisa menahannya maka jiwa biasa akan hancur. Dengan teknik penempaan jiwa, Zhou Yuan bisa lolos dan tersadar kembali. Siapa sangka Zhou Qingpeng juga mampu mengatasi masalah ini, dia mengira dirinya lah yang sadar paling cepat, namun dugaannya salah ketika melihat Zhou Yuan berada di depan. Ia pun melancarkan serangan menggunakan rune Genesis tingkat 2. Sayangnya serangan tersebut gagal, malah dia kehilangan nyawa setelah diserang balik oleh Zhou Yuan. Selain buah Naschen Jade, Zhou Yuan menemukan sebuah cincin di pohon tersebut. Karena usahanya di sini gagal, jadinya Qi Hao memutuskan untuk segera pergi menuju Genesis lonjakan api. Zhou Yuan juga segera menuju ke sana. Yuan menunjukkan cincin yang dia peroleh pada Yao Yao. Sepertinya cincin itu adalah sumber harta karun yang memiliki fungsi memperkuat jiwa. Serangan jiwa sebelumnya adalah pertahanan alami dari pohon Naschen Jade yang diperkuat oleh cincin ini, sayangnya cincin ini sudah rusak. Jika dapat diperbaiki kemungkinan dapat meningkatkan jiwa seseorang ke tingkat yang menakjubkan dalam waktu singkat. Di jalan mereka dihadang oleh 6 boneka perang ranah Heaven Gate. Zhou Yuan menggunakan kekuatan jiwa untuk mencari titik lemahnya. Dengan bantuan Komandan Lu, Yuan berhasil menemukannya dan kemudian menjatuhkan boneka perang tersebut. Begitu semuanya beres, mereka melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi mereka bertemu dengan Qi Hao. Kali ini Raja, Racun Hitam turun tangan untuk menghadapi Jenderal Wei. Sementara Qi Hao memainkan seruling mengendalikan boneka ular piton raksasa yang setara dengan Master di ranah Alpha Origin. Qi Hao mendapatkan seruling ini dari Kekaisaran Wu. Para pengawal jelas bukan tandingan boneka ular ini. Yao Yao meminta Tuntun membantu Yuan mengingat Tuntun sudah banyak memakan daging panggang binatang Genesis milik Yuan. Yuan pun menjanjikan Tuntun 10 piring daging panggang binatang Genesis jika bisa membereskan boneka ular tersebut. Semua orang hanya tertawa melihat binatang sekecil itu disuruh bertarung melawan boneka ular piton raksasa. Tertawa mereka seketika berubah menjadi terkejut setelah melihat ular piton terlempar. Mereka lebih terkejut begitu melihat Tuntun berubah menjadi monster besar yang memiliki kekuatan setara Master di tingkat Alpha Origin. Melihat Genesis lonjakan api sudah mekar, Qi Hao segera menuju ke sana. Yuan juga segera menuju ke sana. Selain Yuan, semua yang ikut dengannya bertarung melawan musuh. Hanya Yuan yang terus mengejar Qi Hao menuju Genesis lonjakan api. Begitu lama mengejar, Qi pun berhenti dan bertarung dengan Zhou Yuan. Setelah beberapa pertukaran, Qi Hao memuntahkan darah. Hal ini terjadi karena dalam Genesis Qi Zhou Yuan terdapat racun naga dendam. Zhou Yuan juga tidak menyangka tentang hal ini, pertarungan kembali dilanjutkan. Qi Hao tak menduga Zhou Yuan mampu menahan kekuatan penuhnya. Pertarungan ini dimenangkan oleh Zhou Yuan. Tak terima dengan kekalahannya, Qi Hao melemparkan senjatanya. Sayangnya senjata tersebut ditangkap Zhou Yuan dan dilemparkan balik hingga menembus tubuhnya.
Zhou Yuan pun kini mendapatkan tanaman genesis lonjakan api. Jenderal Wei berjasa besar dalam hal ini, setelah tanaman ini matang ia pasti akan memberi bagian kepada kediaman Jenderal Wei. Kematian Qi Hao membuat para bawahannya memilih mundur. Orang-orang yang menunggu kesempatan ini datang langsung memulai pergerakan mereka, sayangnya pergerakan mereka dihentikan oleh Yao Yao yang sedari tadi mengawasi mereka dari atas. Di samping itu Tun Tun juga berhasil mengalahkan boneka ular piton. Mempertimbangkan keselamatan nyawa, mereka pun memilih untuk mundur pergi dari tempat ini. Jiwa binatang piton tingkat 4 yang berada di dalam boneka ular piton hampir dimakan oleh Tun Tun. Untungnya Zhou Yuan bergerak cepat agar Tun Tun tidak marah. Zhou Yuan menjanjikan memberikan 100 piring daging panggang. Dan akan memberikan 200 piring daging panggang jika mau membantu mengalahkan Raja Racun Hitam. Alhasil Raja Racun Hitam memilih menyerah dibanding harus kehilangan nyawa. Kemudian Yao Yao mengukir rune penyegelan agar Raja Racun Hitam tidak berkhianat. Jika rune ini diaktifkan maka jiwa seketika akan hancur. Meski Qi Hao telah tiada, Raja Qi tidak akan menyerah begitu saja. Jika perang pecah dengan kediaman Qi di masa depan, Yuan berharap Jenderal Wei dapat memberikan dukungan. Lalu mereka berniat menyusuri reruntuhan ini. Berkat Yao Yao mereka menemukan suatu tempat. Namun di sana terdapat pintu yang tidak bisa dibuka begitu saja. Menurut Yao Yao, kartu yang didapat dari pasar tahanan iblis memiliki hubung dengan pintu ini. Semua diminta keluar untuk berjaga-jaga jika ada kesalahan. Hanya Yu Wei, Yuan dan Yao Yao yang tinggal. Setelah menghubungkan kartu tersebut dengan pintu, akhirnya didapat rune yang tepat untuk membuka pintu gerbang. Di dalam pintu tersebut cukup gelap sehingga memerlukan jimat penerangan. Di sini ada begitu banyak boneka perang. Untungnya inti dari boneka perang ini tidak aktif dan juga tidak ada perintah yang diterapkan. Yang berarti boneka ini tidak bertuan. Di depan ada 3 buah kotak. Dengan hati-hati Zhou Yuan membuka salah satu kotak tersebut, muncul cahaya biru yang masuk ke dalam sebuah kristal. Kristal tersebut menunjukkan masa kejayaan sekte boneka perang. Hingga muncul sosok kuat yang menyatakan bahwa tempat ini adalah tempat dosa. Dihukum dengan sanksi suci. Dalam jarak 80.000 mil semua makhluk hidup akan dimusnahkan. Inilah alasan musnahnya sekte boneka perang. Melihat kejadian tersebut Yao Yao terlihat aneh. Ia juk menatap giok pemberian dari kakek Hei. Dibukalah kotak kedua yang berisi pedang Yang Ming. Pedang tersebut memilih Yu Wei sebagai tuannya. Diketahui pedang ini adalah senjata sumber surgawi yang beratribut Yin Yang. Selanjutnya tinggal membuka kotak ketiga. Di mana terlihat sebuah cairan yang terukir rune di atasnya. Zhou Yuan meneteskan darah di atasnya dan inilah yang terjadi. Benda tersebut berubah menjadi boneka perang. Jika tidak salah, boneka ini bisa menyatu dengan manusia. Saling melengkapi. Bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Saat menyentuhnya, boneka tersebut bergabung dengan tubuh Zhou Yuan. Kekuatannya sangat kuat, sayangnya menguras banyak energi jiwa yang membuat Zhou Yuan tak sadarkan diri beberapa saat. Setelah sadar mereka memutuskan untuk kembali. Kematian Qi Hao membuat sang ayah marah, ia tak percaya jika anaknya dibunuh oleh Zhou Yuan. Meski demikian jika itu benar dirinya akan membalas dendam. Raja Qi berencana menyiapkan pasukan dan segera menyerang Kekaisaran Zhou. Kabar ini menyebar dengan cepat hingga sampai di telinga Raja Zhou. Seorang bernama Liu Huo mencoba meredam semangat semua orang yang ada di istana bahkan memprovokasi agar menyerahkan Kabupaten Qi kepada Raja Qi demi perdamaian. Hal ini membuat Chu Tianyang marah. Meski demikian banyak orang yang setuju dengan pendapat Liu Huo, mengingat Raja Qi sangat kuat, tidak ada dari mereka yang mampu menahannya. Begitu berperang takutnya terjadi kekacauan, dan rakyat menjadi korban. Dengan alasan tersebut memang masuk akal meminta sang raja untuk menyerah saja. Tak lama datanglah Zhou Yuan bersama Komandan Lu. Mengatakan, mereka yang ingin menyerahkan tanah wilayah demi perdamaian, pastilah mata-mata. Mereka juga harus diperlakukan sebagai pengkhianat negara dan dihukum berat. Sontak Liu Huo membantah hal tersebut, menurutnya apa yang dia utarakan semata-mata demi menghindari bencana Kekaisaran Zhou. Kemudian muncullah Jenderal Wei yang membuat semua bertanya-tanya bagaimana Jenderal Wei bisa kembali. Yang mana ini semua sudah direncanakan oleh Zhou Yuan. Ia sudah menebak dengan kematian Qi Hao pasti Raja Qi akan segera melakukan pemberontakan. Meski demikian, Liu Huo mendengar bahwa di belakang kediaman Qi adalah Kekaisaran Wu. Jadi tidak mudah untuk meredakan pemberontakan. Oleh sebab itu, Zhou Yuan membawa satu orang lagi, tak lain itu adalah Raja Racun Hitam, yang mana kedatangannya membuat gaduh. Setelah dijelaskan, situasi kembali kondusif. Selain itu semua kali ini mendukung apa yang dilakukan oleh Zhou Yuan untuk menumpas pemberontak. Segera Raja Zhou memberi perintah. Mengatur persiapan perang. Tidak membiarkan siapapun untuk ikut campur di wilayah Zhou Agung. Sedangkan untuk Liu Huo, selama beberapa waktu diminta untuk beristirahat saja di rumah.
Tanpa izin tidak boleh meninggalkan tempat tinggal. Rakyat diminta untuk mengungsi selama peperangan. Ada seorang kakek berambut putih yang pura-pura tertidur. Melihatnya Yu Wei memberikan sebungkus makanan. Begitu Yu Wei pergi, kakek ini ternyata bukanlah kakek-kakek biasa. Di mana dia mengetahui tentang istana Qi Yin yang milik Yu Wei dan tiba-tiba menghilang. Tak lupa makanannya dia bawa juga, Raja Qi mengirim seseorang untuk menyampaikan deklarasi perang. Isinya membuat Raja Zhou kesal. Jenderal Wei khawatir, Raja Qi memiliki beberapa kartu as yang tidak mereka ketahui. 10 hari lagi, prajurit akan tiba di kota Zhou. Mengetahui hal ini, Zhou Yuan menyimpulkan jika Raja Qi telah mendapat bantuan besar dari Kekaisaran Wu. Pangeran Wu yang telah merebut keberuntungan Yuan kelihatannya sangat tidak ingin melihat diri Yuan tenang. Hal terpenting saat ini adalah mengembangkan kultivasi tingkat pertama Ancestral Dragon Scripture atau Sutra Naga Leluhur. 4 bahan sudah terkumpul. Untuk membukanya perlu energi keberuntungan naga sebagai kuncinya. Zhou Yuan hanya bisa mencoba menggunakan racun naga dendam untuk membukanya mengingat keberuntungan naganya telah diambil. Tak menyangka aliran waktu seakan terhenti hanya Zhou Yuan yang dapat bergerak. Lalu dia memasuki ruang spasial naga leluhur. Ini menandakan racun naga dendam dapat membuka benda ini, ada naga yang menekan Zhou Yuan dengan kekuatannya. Tapi Zhou Yuan mampu bertahan. Alhasil Zhou Yuan berhasil mendapatkan metode kultivasi sutra naga leluhur tingkat pertama dan kembali tersadar di dunia nyata. Meski demikian, begitu Zhou Yuan berhasil menguasai teknik ini, tidak akan bisa berbalik lagi, hanya bisa berjalan di jalan yang sangat sulit ini, terus berjalan tanpa henti sampai mati. 我不喜欢那样的结果。